We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kami dari kelompok 1 yang saya adalah Anggreni Sembiring sebagai moderator. Saya Nadia Maharani sebagai pembaca materi. Saya Vina Salma sebagai pembaca materi. Saya Usana Sana sebagai pembaca materi. Saya Rafiq Hariri sebagai pembaca materi. Ya ada kamera-kamera. Jangan lupa disimak ya. Wow. A few moments later. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan yaitu 1. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu intraseluler dan intraseluler. Intra itu adalah zat gen atau zat hereditas dan intra itu adalah hormon atau zat tumbuh. Dan hormon itu terbagi menjadi 7 lagi. Penasaran apa aja ke-7 hormon itu? Mari kita lihat di video berikutnya. Yang pertama, hormon auksin. Auksin merupakan salah satu senyawa asam indol asetat atau indol asetit asid atau IAA yang kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Hormon auksin disintetis di meristem apikal seperti ujung tunas, daun muda, bunga, buah, kambium, dan ujung akar. Beberapa fungsi auksin. Yang pertama, mempengaruhi pembentukan akar pada tumbuhan. Yang kedua, mempengaruhi pemanjangan batang pada tumbuhan. Yang ketiga, mempercepat perkecambahan. Keempat, membentuk daerah absisi yang menyebabkan gugurnya daun. Dan yang terakhir, mempengaruhi pembentukan buah. Yang kedua, hormon giberelin. Hormon giberelin adalah suatu zat yang diperoleh dari jamur Gibberella fujikuroi dan mengeluarkan ekstrak giberelin. Akibatnya, tanaman inang tumbuh raksasa dan membesar. Hormon ini diproduksi oleh daun muda, meristem apikal pada tunas batang, dan embrio pada biji. Ada beberapa fungsi hormon giberelin. Yang pertama, memicu perkecambahan biji, dan yang kedua, memperpanjang tumbuhnya akar dan batang dengan menstimulasi sel untuk membelah. Dan yang ketiga, menghasilkan buah tanpa biji, dan yang keempat, mendorong produksi benih tanaman. Hormon sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang memacu sitokinesis atau proses pembelahan plasma sel. Terdapat di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan, paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun serta ujung akar. Fungsi hormon sitokinin. Yang pertama, merangsang pembelahan sel-sel tumbuhan. Yang kedua, menunda penuaan bagian tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, merangsang pembentukan tunas pada kultur jaringan. Yang keempat, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun likotil. Yang kelima, merangsang perluasan daun yang dihasilkan dari pembesaran sel. Yang keenam, meningkatkan pembukaan stomata pada beberapa spesies. 4. Gas etilen. Etilen merupakan salah satu senyawa volatil yang mudah menguap, yang dibebaskan saat terjadi proses pematangan buah. Etilen terdapat pada nodus batang, buah yang masak, dan jaringan yang rusak. Fungsi gas etilen: 1. Memacu pematangan buah. 2. Memacu perkecambahan biji. 3. Memulai pertumbuhan akar. 4. Menebalkan batang. 5. Mendorong gugurnya daun. Hormon asam absitat merupakan hormon pada tumbuhan yang memberi respon terhadap stres lingkungan dan dormansi biji. Asam absitat juga mengandung senyawa yang dapat menyebabkan
Rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Dihasilkan hampir seluruh sel yang memiliki plastid seperti kuncup, daun, batang, dan akar. Fungsi asam absitat 1. Menekankan kehilangan air pada tumbuhan saat kehilangan. 2. Menghambat perkecambahan biji. Kalin. Hormon kalin merupakan hormon tumbuhan yang memicu kerja dan suatu gen untuk menghasilkan protein yang mengaktifkan sistem pertahanan tumbuh-tumbuhan. Kalin terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuknya, kalin dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu fungsi kalin yang pertama, rizokalin, merangsang pembentukan akar, dan yang kedua, kaulokalin, akar batang, dan yang ketiga, fikokalin, merangsang pembentukan daun, antokalin, merangsang pembentukan bunga. Ada asam tromalin. Asam tromalin dikenal dengan hormon luka karena sifatnya yang dapat memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Hormon ini dihasilkan pada jaringan tumbuhan yang terluka. Fungsi asam tromalin yaitu membantu regenerasi pada tumbuhan. A few moments later. Baiklah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar tumbuhan atau dari sekitar lingkungan tumbuhan itu berada. Faktor eksternal terbagi menjadi 5, yaitu salah satunya ada nutrisi. Nutrisi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nutrisi merupakan sumber energi dan sumber materi untuk menyintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan hijau membuat makanan dengan fotosintesis yang membutuhkan bahan baku berupa air dan karbon dioksida. Tumbuhan juga memerlukan unsur-unsur mineral lainnya yang diperlukan yang berasal dari dalam tanah. Secara umum, unsur dan elemen nutrisi tumbuhan dapat dibedakan ke dalam 2 golongan, yaitu makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, terdiri dari oksigen, hidrogen, nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan mikronutrien adalah unsur mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit, terdiri dari korium, besi, mangan, boron, seng, tembaga, nikel, dan molibdenum. Apabila suatu tumbuhan kekurangan nutrisi, tumbuhan tersebut akan mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan menjadi terganggu dan bisa berakibat kematian. Sinar matahari atau cahaya. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tumbuhan hijau. Fungsi cahaya bagi tumbuhan: 1. Sumber energi utama untuk proses fotosintesis. 2. Merangsang pembungaan. Intensitas cahaya dan panjang sinar yang mengenai tumbuhan tidak sepanjang hari. Respon tumbuhan terdapat intensitas cahaya dan lama penyinaran disebut fotoperiodisme. Adanya cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tinggi tumbuhan karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Pertumbuhan tumbuhan di tempat yang cukup cahaya matahari akan lebih lambat daripada di tempat yang gelap. Suhu atau temperatur. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu optimum adalah suhu tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu minimum adalah suhu paling rendah yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu paling tinggi. Suhu berkaitan erat dengan kerja enzim yang mempengaruhi berbagai reaksi kimia di dalam tumbuh-tumbuhan. Enzim akan rusak apabila suhu terlalu tinggi dan rendah. Kelembapan. Kondisi yang lembab menyebabkan air yang diserap oleh tumbuhan menjadi lebih banyak. Sebaiknya air yang diuap menjadi lebih dikit. Keadaan ini mendukung aktivitas pemajangan sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan lebih cepat besar. 5. Ada gaya gravitasi. Gravitasi merupakan faktor lingkungan penting yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan arah gravitasi yang mengarah pada reorientasi arah pertumbuhannya yang disebut gravitropisme. Pertumbuhan pada tumbuhan memperlihatkan respon terhadap gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon gravitasi positif, sedangkan pertumbuhan tunas menunjukkan respon gravitasi negatif.
Jika tumbuhan diletakkan pada posisi miring, tunas akan tumbuh membengkok ke atas dan akar akan tumbuh membengkok ke bawah.